Jadi kau datang ke rumahku cuma mau menangis dan bilang kalau suamiku berutang modal investasi sama kamu. Kamu jangan ngawur mbak, suamiku itu orang kaya. Tapi ini kenyataannya ibu. Pria di foto ini mengaku namanya Tono. Dia bilang dia berondong lajang dan bekerja di logistik. Dia udah bawa kabur seluruh uang hasil penjualan warung nasi aku. Tolong dengerin dulu Bu Sinta. Temanku ini korban penipuan suami ibu. Udah dibohongi dari bulan lalu. Mau dibungkus atau makan di sini Pak RT? Lauknya baru matang semua nih, masih anget. Nggak usah nenek, aku kesini mau bayar utang makananku kemarin. Ini uangnya, tolong dihitung dulu. Oh iya Pak RT, pas kok uangnya. Terima kasih banyak ya, udah repot-repot nganterin ke sini. Justru aku yang makasih, tapi kamu ini hebat loh, Nani. Biarpun sendirian membesarkan Alia, kamu nggak pernah ngeluh. Warung kamu juga selalu rame karena masakanmu enak. Alhamdulillah Pak RT, semua ini aku lakukan demi masa depan Alia. Selagi badan masih sehat, aku bakal terus usaha kok. Tuh, bener kan apa yang aku bilang Pak RT? Nani emang janda paling keren di kampung kita. Makanya kamu bantu-bantu jaga Nani, Jae. Ya udah, aku pamit duluan ya. Iya Pak RT, hati-hati di jalan ya. Tapi Nani, akhir-akhir ini aku perhatiin kamu lebih semangat dari biasanya. Ah kamu Jae, emang kelihatan banget ya? Jelas banget Nani, dari tadi aku liatin kamu senyum-senyum sendiri. Jangan-jangan karena Tono ya? Iya Jae, Tona itu orangnya sopan banget, kerja di perusahaan logistik besar, tapi nggak sombong sama sekali. Tapi kamu harus tetap hati-hati Nani. Zaman sekarang banyak orang bermulut manis, tapi hatinya nggak baik. Aku bukannya mau menuduh, tapi penampilannya yang terlalu sempurna malah bikin curiga. Kamu jangan berprasangka buruk dulu Jae, dia tulus kok, dia sering bawain mainan buat Alia. Katanya malam ini dia juga janji mau datang ke rumah lagi. Selamat malam Nani, maaf ya, aku telat datangnya. Tadi di jalan macet banget. Mas Tono, selamat malam. Nggak apa-apa mas, aku juga baru selesai beres-beres warung, silakan duduk dulu ya. Halo anak pintar, lihat Om Tono bawa apa buat kamu? Wah, boneka beruang. Terima kasih Om Tono. Ya ampun Mas Tono, repot-repot banget sih. Kemarin kan udah beliin Alia mainan, jangan dimanjain begitu dong mas. Aku kan jadi nggak enak sendiri. Nggak repot kok Nani, aku udah anggap Alia kayak anak aku sendiri. Apapun pasti bakal aku usahain buat dia. Oh iya, martabak manis rasa coklat keju kesukaan kamu. Mami, beruntung banget kamu, udah cantik. Sekarang punya pacar tampan, modis, dan baik begini. Apa nih undang-undang tetangga pecukuran? Ah, Bu Neneng bisa aja. Ini Mas Tono cuma main aja kok Bu, belum ada acara apa-apa. Doain yang terbaik ya Bu. Nah kalau nanti ada waktunya pasti bakal kami undang kok. Amin, ya udah lanjut ngobrolnya. Ibu nggak mau ganggu anak muda pacaran, ibu masuk dulu ya. Nani, kamu tahu kan kalau aku serius sama kamu. Status kamu sebagai janda sama sekali bukan masalah buat aku. Aku kadang masih ngerasa nggak percaya mas. Kamu kan masih muda, mapan. Kenapa kau milih aku yang cuma punya warung nasi kecil begini? Karena di mataku kamu wanita yang sempurna. Makanya besok malam aku mau ajak kamu makan di restoran mewah. Ada hal penting yang mau aku bicarakan sama kamu. Hal yang bakal mengubah masa depan kita bertiga. Kamu mau kan? Iya, sabar dulu ya. Semuanya lagi berjalan sesuai rencana. Jangan telepon aku terus, nanti bisa berantakan. Udah dulu ya. Telepon dari logistik ya, Ton? Kelihatannya sibuk banget. Iya, Cek. Biasa pengiriman barang dari gudang pusat.
ada yang ketahan. Begitu ya, hebat kamu, masih muda tapi posisinya udah penting di kantor. Padahal setauku perusahaan logistik sebesar itu sistem kerjanya jarang sedinamis ini. Sampai hari libur pun ditelepon terus. Namanya juga cari uang buat nikah, Jae. Jadi harus totalitas dong. Oh iya, motorku udah selesai kan? Jadi berapa semuanya? Udah beres Mas Tono, mesinnya udah enak lagi. Cuma ganti oli sama setel rantai dikit aja. Oh, oke nih uangnya. Diambil aja kembaliannya, Yan. Ton, kata apa ini? Kok foto kamu di sini beda? Alamatnya juga bukan di dekat kantor yang kamu ceritain. Ah, ini cuma kartu anggota perpustakaan lama waktu masih kuliah. Alamatnya juga masih alamat rumah orang tua aku di kampung. Ya udah, Jae, Rian, aku mau balik lagi ke kantor. Ada rapat dadakan, makasih ya. Mas Jae, kok Mas Dono kok kelihatan buru-buru pas kartunya jatuh, kayak ada yang disembunyiin. Iya, aneh Yan, firasatku dari awal nggak pernah salah tentang orang itu. Kamu ikut pantau dia ya. Kalau dia datang lagi ke kampung kita atau ke rumah Nani, langsung kasih tahu aku. Aku mau cari tahu kemana dia pergi malam ini, karena yang aku dengar Tono mau ngajak Nani makan malam buat bahas hal penting. Silakan dinikmatin hidangannya Bapak, Ibu. Jika butuh bantuan lain bisa langsung panggil saya. Terima kasih Mas, nanti saya panggil lagi. Ya ampun Mas Tono, tempatnya mewah banget. Aku jadi canggung gini, harga makanan di sini mahal-mahal ya. Kamu nggak perlu cemas soal harga Nani, malam ini khusus buat kamu. Aku sengaja pilih tempat terbaik buat wanita seistimewa kamu. Mas Tono, aku ini cuma janda anak satu yang punya warung nasi biasa. Aku ngerasa kayak mimpi diajak ke tempat seindah ini sama kamu. Nani, ini bukan mimpi. Aku serius mau bawa keluar dari kehidupan sulit itu. Aku mau kita bertiga termasuk Alia hidup bahagia tanpa kekurangan satu apapun. Aku tahu kamu baik Mas, tapi gimana caranya? Memang kamu siap menerima semua repotnya mengurus anak? Tentu aku siap Nani. Malam ini aku melamar kamu untuk jadi istriku. Lihat cincin ini bukti keseriusan aku. Mas Tono, ini indah banget. Aku nggak tahu harus bilang apa. Kamu beneran mau nikah sama aku? Iya, aku mau kita menikah. Tapi ada satu hal yang harus kita siapkan dulu Nani. Perusahaan logistik tempatku bekerja lagi, buka slot investasi besar untuk armada baru. Ada keuntungannya besar. Kalau kita masukkan modal ke sana sekarang, uangnya bisa langsung kita pakai buat biaya pernikahan kita dan beli rumah. Investasi, modal besar. Tapi Mas, tabunganku nggak seberapa. Satu-satunya aset berharga yang aku punya cuma warung nasi itu aja. Justru itu jalannya. Jual aja warung nasimu sekarang, lalu kita gabungkan dengan semua tabunganmu untuk modal bisnis ini. Percaya sama aku, ini demi masa depan kita dan Alia biar nggak hidup susah lagi. Besok aku main lagi ke rumahmu buat ngomongin rincian modalnya. Jadi kamu siapin dulu aja semua sertifikat warung dan bukti tabungan kamu ya. Aku bingung Jae, ini keputusan paling besar dalam hidupku. Kalau warung ini kujual, berarti aku benar-benar bertaruh untuk masa depan bersama Mas Tono. Kamu udah gila Nani, kamu baru kenal Tono beberapa bulan dan sekarang kamu mau nyerahin seluruh hidup kamu cuma karena rayuan manis dia. Kamu nggak tahu apa-apa tentang dia Jae. Mas Tono itu baik, dia mau beliin rumah besar untukku dan Alia. Dia nggak mau kami hidup susah. Rumah besar apa? Omong kosong itu Nani. Logikanya di mana coba? Katanya dia mapan kerja di perusahaan besar, tapi kenapa buat modal bisnis saja harus pakai uang kamu? Ini udah jelas-jelas penipuan. Cukup, aku tahu kamu sahabat aku, tapi kamu udah keterlaluan. Kamu selalu berprasangka buruk sama Mas Tono. Emang kamu nggak senang lihat aku bahagia? Apa kamu mau aku jadi janda miskin selamanya di sini? Aku begini justru karena aku peduli sama kamu dan Alia. Aku nggak mau lihat kamu nangis kalau hasil keringatmu bertahun-tahun ini hilang. Tolong pakai logika kamu Nani, jangan cuma pakai perasaan. Keluar kamu! Aku nggak mau dengar hasutan kamu lagi ya. Urusan pribadiku bukan urusanmu. Mau untung atau rugi, ini hidup aku sendiri. Kamu udah buta Nani. Tapi ingat, besok saat kamu datang ke kantor notaris saya itu,
Aku harap kamu belum terlambat untuk sadar. Ibu Nani, semua berkas balik nama dan hak milik warungnya udah selesai saya periksa. Begitu ibu tanda tangan di sebelah sini, warung resmi berpindah tangan dan uang di dalam koper ini sepenuhnya jadi milik ibu. Berarti setelah ini aku udah nggak punya hak apa-apa lagi atas warung itu, Pak. Jangan ragu sayang, demi impian kita, ayo tanda tangan sekarang. Benar Mbak Nani, uangnya juga udah pas kok. Nggak kurang serupiah pun. Saya juga mau ada urusan setelah ini. Ya udah, ini udah ya Pak Hendra. Semoga ini memang jalan terbaik buat masa depan anakku. Bagus, prosesnya sah dan selesai. Ini dokumen salinan untuk Ibu Nani dan ini koper uang tunainya. Silahkan diambil. Sini, biar aku aja yang ngamanin kopernya. Kebetulan setelah dari sini aku mau ketemu direktur buat setor semua modal ini biar slot investasinya nggak hangus. Mas Tono langsung bawa semua uang itu sekarang. Aku kok tiba-tiba jadi kepikiran ya Mas. Mas Tono janji kan uang ini aman? Kamu tenang aja sayang. Kamu nggak percaya ya sama calon suamimu sendiri? Seminggu ke depan aku bakal sibuk banget pernikahan kita. Jadi mungkin aku bakal sedikit susah dihubungi. Kamu tunggu kabar baik dari aku di rumah ya. Gila kamu Tono, sukses besar kita kali ini. Janda itu beneran percaya sama omongan kamu. Jelas percaya, modal tampang pakai bahasa logistik sedikit sama janji mau ngasih rumah di kompleks elit. Dia langsung kelepek-kelepek sampai nekat jual warung nasinya. Kamu emang rajanya kalau urusan nipu janda. Tapi ini aman gak? Maksudku dia nggak bakal acak kita sampai ke sini kan? Aman Don, HP ku sengaja aku buat sibuk. Kalau dia nelpon, aku nggak bakal angkat. Paling sesekali cuma aku balas singkat. Bagus kalau begitu. Jadi habis uang ini kita bagi dua. Rencana kamu selanjutnya apa? Mau langsung menghilang? Aku nggak bisa hilang sekarang. Nanti dia curiga dan lapor polisi. Aku mau tarik ulur dulu sampai seminggu. Biarin aja dia lontang-lantung di tempat yang sekarang udah jadi milik orang lain itu. Kasian ya si Nani udah 2 minggu warungnya buka tapi yang jaga orang lain. Nomornya masih nggak aktif juga Mas Tono. Kamu di mana sih? Katanya cuma seminggu. Kenapa sekarang nggak bisa dihubungin sama sekali? Udah Nani, jangan dipaksain. Kamu udah berdiri di sini dari subuh tadi. Badan kamu bisa sakit. Mas Tono beneran nggak ada kabar. Aku bodoh banget nggak dengerin omongan kamu kemarin. Aku nggak bermaksud nyalain kamu Nani. Yang penting kamu tenang dulu. Kita cari jalan keluarnya sama-sama. Permisi, selamat pagi. Betul ini dengan Ibu Nani? Ini ada surat tagihan jatuh tempo untuk biaya kontrak rumah yang harus segera dibayar, Bu. Ya Tuhan, tagihan kontrakan rumah juga udah jatuh tempo. Aku harus bayar pakai apa Jae? Uangku nggak tersisa sama sekali. Udah jangan nangis lagi. Biar urusan kontrakan ini aku yang bantu bayar dulu. Sekarang kamu ikut aku. Ingat kan alamat rumah yang pernah diucapin Tono waktu ngobrol di bengkel aku dulu. Kita harus datangin ke sana. Selamat siang, ada keperluan apa ya? Mau berkunjung ke rumah siapa di dalam? Siang Pak, maaf mengganggu waktunya. Kami mau mencari alamat yang tertulis di kertas ini Pak. Apa benar ini jalurnya? Oh, alamat ini sih benar ada di dalam kompleks. Tapi maaf, kalau boleh tahu, kalian mau mencari siapa di alamat rumah itu? Kami mau mencari Mas Tono Pak. Dia katanya tinggal di rumah itu dan bekerja di perusahaan logistik besar. Apa benar itu rumahnya Pak?
Waduh, seingat saya di dalam blok ini nggak ada yang namanya Tono, Mbak. Rumah megah itu milik seorang wanita pengusaha berlian, namanya Bu Sinta. Suaminya juga bukan orang logistik. Usaha wanita, sebentar Pak. Apa kami boleh diizinkan masuk dulu untuk memastikan? Ini urusannya penting banget Pak, menyangkut masalah uang yang dibawa lari. Kalau urusannya begitu, saya nggak bisa sembarangan ngizinin masuk tanpa identitas Bapak. Prosedur di kompleks ini sangat ketat. Baik Pak, saya paham. Saya siap titip KTP saya di pos dan mengisi buku tamu sekarang, asalkan kami diizinkan lewat. Ya udah, silakan diisi dulu nama dan tujuannya di sini. Setelah itu kalian boleh masuk. Lurus aja dari gerbang ini lalu belok ke kanan. Bundaran pertama, rumah megah Bu Sinta ada di pojok jalan dengan pagar besi mewah. Terima kasih ya Pak. Semoga setelah sampai di dalam rumah itu kita bisa langsung bertemu wanita bernama Sinta itu dan membongkar semua kelakuan Mas Tono. Jadi kau datang ke rumahku cuma mau menangis dan bilang kalau suamiku berhutang modal investasi sama kamu. Kamu jangan ngawur Mbak, suamiku itu orang kaya. Tapi ini kenyataannya Ibu. Pria di foto ini mengaku namanya Tono. Dia bilang dia berondong lajang dan bekerja di logistik. Dia udah bawa kabur seluruh uang hasil penjualan warung nasi aku. Tolong dengerin dulu Bu Sinta. Temanku ini korban penipuan suami ibu. Udah dibohongi dari bulan lalu dan sekarang nomornya nggak aktif lagi. Kurang ajar. Jadi selama ini dia pamit kerja di luar kota itu cuma buat cari mangsa janda. Nani, Jae, kenapa kalian ada di sini? Jadi benar ya kelakuan bejat kamu di luar sana Mas, pria nggak tahu diri. Kau pinjam modal dariku buat bergaya jadi berondong kaya. Ternyata cuma mau meras uang janda. Sinta tunggu, ini semua salah paham sayang. Aku bisa jelasin di dalam rumah. Nani, kamu jangan bikin macet di sini. Mending kamu pulang. Astaga Pak, lihat itu kelakuan si Tara. Ternyata dia penipu ulung yang suka meras wanita. Jangan dibiarin dia lepas Pak. Warga semua, tolong bantu sini berkumpul. Berani mau kabur pakai mobilnya, cepat hadang mobilnya di depan gerbang sebelum dia lari. Jai, kamu nggak ada hak ya mencampuri urusan rumah tangga aku begini. Urusan rumah tangga apa? Kamu itu penipu. Kamu udah hancurin hidup Nani dan bawa lari semua uangnya. Pak polisi, tolong tangkap pria ini. Saya istri saya dan saya sendiri yang jadi saksi kalau dia udah menipu banyak wanita pakai uang saya. Tenang semuanya, harap tenang Saudara Tono. Atas dasar laporan dari warga dan korban, Anda kami amankan. Tolong kooperatif dan jangan coba-coba melawan. Pak, tolong dengar dulu Pak. Ini urusan pribadi antara aku dan Nani. Kami cuma ada masalah bisnis investasi biasa. Pak, aku nggak berniat menipu. Alasan itu silakan Anda sampaikan nanti di kantor polisi. Sekarang ikut kami untuk pemeriksaan lebih lanjut. Uangku, warungku, uang tabunganku semuanya habis Jae. Bagaimana nasib aku dan Alia? Hidup aku hancur. Hapus air matamu Nani. Uang masih bisa dicari lagi, tapi penjahat ini harus didapat balasannya. Sekarang kita ikut ke kantor polisi bersama Bu Sinta. Setelah ini selesai, kita susun lagi bersama-sama ya. Alhamdulillah, lauk terakhir udah mateng. Alia, anak pintar. Kotak makanannya di sana udah kamu hitung belum? Udah Ibu, ada 30 kotak. Alia, udah susun rapi kayak Ibu ajarin. Wah, aroma masakannya memang gak pernah gagal ya Nani. Ini sisa pembayaran catering untuk acara kantorku, tolong diterima.
Terima kasih banyak Bu Rati. Maaf kalau dapurnya agak sempit. Nggak apa-apa Nani, aku justru salut sama kamu. Kamu bisa bangkit lagi dari nol lewat usaha rumahan ini. Semua ini juga berkat bantuan dari Jae. Bu, kalau nggak ada dia yang nemenin aku, mungkin aku udah nyerah. Akhirnya susunan kotak nasi di motor udah beres. Nani, selamat pagi Bu Rati. Pesanannya siap kuantar ke kantor ibu sekarang. Bagus kalau begitu Jae. Ya udah, aku berangkat duluan ya Nani. Sukses terus buat cateringnya. Iya Bu Rati, hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Aku senang bisa lihat kamu tersenyum lepas lagi. Rasanya semua kerja keras kita terbayar lunas. Kehidupan kamu sekarang jauh lebih tenang kan? Iya Jae, aku sekarang sadar kalau kebahagiaan sejati bukan dari janji manis lelaki, tapi dari kemandirian dan kasih sayang orang sekitar seperti kamu.